Kutemui reruntuhan puing yang menjadi saksi kegagahan bangunan Keraton Yogyakarta pertama. Meski kini tak lagi terlihat bangunan utuhnya, tetapi nuansa kegagahan dan kewibawaannya masih sangat terasa. Di siang hari yang terik ini, ku tarik pelan gas sepeda motorku menuju ke wilayah Gamping, Sleman. Sejak pagi hari di kepalaku terus terngiang lokasi yang akan kudatangi ini. Lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul. Kubuka petunjuk GPS di ponselku, dan ketika ada keluangan waktu, segera kumantapkan niatku untuk menuju ke sana. Kondisi lalu lintas siang ini tak begitu ramai. Cuaca sangat cerah dengan langit yang membiru, dihias guratan-guratan awan putih yang membentuk garis seperti menjadi tanda penunjuk untukku. Semesta sepertinya menuntunku untuk segera tiba di tempat itu. Tempat itu dahulu adalah sebuah keraton. Ya, keraton. Tempat tinggal sang raja dan keluarganya, pusat pemerintahan dan juga pusat kekuatan angkatan bersenjata. Tetapi setelah sejenak ku cari informasi tentang tempat tersebut, yang tersisa kini kabarnya hanyalah puing-puingnya. Fakta tersebut tak menyurutkan niatku, sebab bagiku sejarah memiliki ruang dan waktunya sendiri. Seperti keraton yang akan kukunjungi ini, digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1755 hingga 1756, hanya 1 tahun saja, sambil menanti pembangunan Keraton Yogyakarta di lokasinya saat ini. Semua hal tersebut adalah dampak dari perjanjian Giyanti yang seolah membelah Mataram menjadi 2 bagian. Di timur menjadi Surakarta dan di barat menjadi Yogyakarta. Dan sejak itu era baru peradaban kerajaan di Jawa pun dimulai. Keraton yang lebih dikenal dengan nama Pesanggerahan Ambar Ketawang ini juga menjadi tempat ditentukannya lokasi Keraton Yogyakarta saat ini. Pangeran Mangkubumi dan kemudian dikenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa dengan berdiam bertapa di Pegunungan Kapur di dekat lokasi Pesanggerahan Ambar Ketawang. Hingga akhirnya mendapatkan petunjuk untuk membangun keraton di sebuah pesanggerahan bernama Garjitawati, yang merupakan sebuah persinggahan pengiring jenazah raja-raja dari Kartasura dan Surakarta ketika menuju ke Imogiri. Tetapi ada juga yang menyebutkan jika lokasi Keraton Yogyakarta adalah sebuah mata air bernama Umbul Pacetokan di hutan Beringan.
Dan aku masih terus diiringi langit biru yang indah. Angin sepoi sejuk di musim kemarau ini sangat nyaman terasa. Makin tak sabar rasanya aku untuk segera tiba di sana. Perasaan campur aduk antara gembira memiliki waktu berkunjung dan rasa khawatir akan kecewa melihat kondisinya saat ini. Semua itu coba ku tepis dengan menikmati perjalanan melintas persawahan yang kini berganti rupa berjubel dengan rumah kos, juga tempat minum kopi yang belum pernah ku coba rasa kopinya. Sesekali kulihat ponselku, memastikan apakah jalur yang kutempuh tepat ke lokasi dan tidak meleset. Dan selang beberapa waktu kemudian, aku pun tiba di lokasi yang kutuju, Pesanggerahan Ambar Ketawang. Akhirnya disinilah aku. Aku telah tiba di tempat yang kutuju. Suasana hening dan teduh langsung menyergapku. Dan ternyata aku diarahkan untuk tiba di sebuah lokasi yang terdapat batuan gamping ukuran besar ini lebih dulu. Tak berapa lama seorang lelaki setengah baya menghampiriku. Namanya adalah Pak Gito. Dengan ramah Pak Gito menjelaskan bahwa lokasi yang kucari letaknya di sebelah gunung gamping ini. Aku segera diantarnya menuju ke sana, melintasi area pemakaman yang tak begitu luas dan juga melewati rimbunan bambu. Sambil terus berjalan, Pak Gito tanpa diminta menceritakan mengenai hal-hal penting yang ada di lokasi ini. Pak Gito membawaku ke tempat dengan tanda nama Patilasan Keraton Ambar Ketawang. Sekilas hanya seperti sebuah halaman pekarangan dengan beberapa pohon peneduh. Tapi setelah kucermati, aku melihat puing reruntuhan tembok benteng atau di Jawa sering disebut sebagai beteng. Sangat jelas terlihat jika puing tersebut memang telah jauh berumur. Lintasan zaman ke zaman selama kurun waktu 300 tahun telah dilewatinya. Seekor kucing putih turut menemaniku menikmati cerita tanpa suara, mengenang kisah awal mula Yogyakarta berdiri. Di sudut barat lokasi ini masih terlihat lantai bangunan yang masih tersisa. Pak Gito menjelaskan jika reruntuhan ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu bangunan keraton, kademangan, dan juga kestalan yang digunakan sebagai kandang kuda dan tempat merawat kuda-kuda. Pak Gito lalu menunjukkan sebuah reruntuhan yang konon menurut cerita adalah sebuah bunker. Namun seiring waktu berjalan, bunker tersebut kini telah tertimbun. Bisa dimaklumi bahwa dahulu selain Gunung Gamping atau Kars, di sini juga sangat dekat dengan telaga. Namun semuanya kini telah hilang tergerus waktu.
Kemudian ada satu sumur yang hingga saat ini masih digunakan. Dahulu sempat dibuatkan pompa air di sumur ini. Namun kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meminta untuk diganti dengan cara manual menggunakan kerekan saja. Dan kembali ke sudut barat, masih tampak beberapa puing yang memang terlihat sudah sangat berumur. Ketebalannya hampir sama dengan ketebalan tembok yang dijebol oleh Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pak Gito lalu mengajakku ke arah Gunung Gamping yang digunakan Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama meminta petunjuk lokasi pembangunan Keraton Yogyakarta. Mungkin menurut bahasa kekinian, tempat inilah yang menjadi saksi Keraton Yogyakarta disahkan pembangunannya. Dan inilah lokasi yang disebut sebagai Gunung Gamping. Meski yang tersisa hanyalah sebagian kecilnya akibat penambangan kapur besar-besaran pada era kolonial. Sejenak ku kelilingi batuan besar ini. Terdapat beberapa bekas lubang yang mungkin sebagai tempat penanam dinamit untuk memecahkannya ketika ditambang dahulu. Dan Pak Gito menunjukkan sebuah cenderamata yang manis dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 serta ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu berupa pohon yang ditanam di sini. Dan pohon tersebut kini telah tumbuh besar menaungi batuan Gunung Gamping ini. Perlahan kulangkahkan kaki meninggalkan tempat yang penuh dengan sejarah ini. Semoga kelak dipertemukan dengan bukti dan saksi sejarah lainnya sebagai sebuah pelajaran dan pengalaman menapaki kehidupan.